Shalom, selamat pagi, Opa Oma, anggota PKLU dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab. Sebelumnya, perkenalkan diri saya Andy Hutipu. Saat ini sebagai anggota Dewan PKLU di Sinode. Baik, Oma, Opa, Bapak, Ibu, kita akan mulai membaca Alkitab yang terambil dari Yakobus 2 ayat 24 sampai 26. Yakobus 2 ayat 24 sampai 26. Tapi sebelumnya membaca, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah sebelum kami memulainya Tuhan, berkenanlah Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada kami, menuntun hati dan pikiran kami, agar hanya Engkau saja yang boleh hadir dalam hati dan pikiran kami saat ini, di pagi hari ini. Dengarlah doa ini ya Tuhan, karena ini semua kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat penebus yang hidup. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, kita membaca Alkitab berdasarkan SBU pada tanggal 18 Februari 2022 pagi hari ini, yang terambil dari Yakobus 2 ayat 24 sampai 26. Bacaan SBU kita selanjutnya, renungan pada hari Jumat hari ini, tanggal 18 Februari 2022, yang diberi judul Hidup yang Hambar, No. Sedangkan ayat emasnya diambil dari ayat 26, Yakobus pasal 2 ayat 26, yaitu, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Hidup seperti makanan, nikmat atau tidaknya hidup dapat kita rasakan. Kita dapat mengalami keasikan hidup jika diisi dengan hal yang bermakna dan bermanfaat. Sebaliknya, jika hidup tidak dimaknai dan bermanfaat, hidup terasa membosankan. Hidup tidak memberi semangat untuk menyikapi setiap persoalan yang ada. Gambaran kehidupan ini seperti iman tanpa perbuatan. Iman tidak akan menjadi bertumbuh jika tidak disertai perbuatan nyata bagi sesama dan lingkungan. Perbuatan-perbuatan iman yang berdampak bagi sesama jika pertama, perbuatan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan perbuatan sesuai keinginan dan kehendak diri kita. Kedua, perbuatan yang dilakukan dalam kemurnian hati. Sebagaimana Kristus dalam menjalankan karya keselamatannya, dilakukan dalam kemurnian hati, menjalankan tugas Allah Bapa. Tidak ada tujuan di balik setiap perbuatan yang dilakukan. Ketiga, perbuatan yang memberi damai dan sukacita. Banyak perbuatan yang bisa dilakukan terhadap orang lain. Persoalannya adalah, apakah perbuatan tersebut memberi damai dan sukacita? Yang terjadi adalah perbuatan kita tersebut menjadi batu sandungan. Perbuatan yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tiga hal inilah yang dapat membuat hidup kita tidak bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Hidup yang membawa kepada kebosanan,
seakan-akan tidak berarti. Hidup menjadi hambar. Pagi ini menjadi komitmen untuk menjadikan hidup berarti. Hidup untuk memberi dampak baik bagi sesama. Pakailah setiap kemampuan diri dan berkat Tuhan dalam hidup kita sebagai saluran kasih Tuhan yang kita alami dan rasakan kepada orang lain. Jadikanlah hidup yang menyatakan kehendak Tuhan sebagai bentuk hidup yang beriman kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Opa Oma, Bapak Ibu, anggota PKLU, se-GPIB, setelah membaca dan merenungkan renungan firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 24 sampai 26 tadi, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami ucap syukur atas kesempatan yang ada ini, kiranya Engkau mau memelihara kami selalu dari hari ke hari. Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus, kami pagi hari ini ingin berdoa untuk Opa, Oma, Bapak, Ibu, anggota Pelkat PKLU yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau berkenan menilik mereka semua, menilik kami dalam masa tua ini, berilah kekuatan, berilah kesehatan yang baik ya Tuhan, agar kami dapat berdoa, mengucap syukur kepadamu saja ya Bapak. Tuhan, Bapa di surga, pagi hari ini kami ingin berdoa juga untuk Dewan PKLU yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memelihara Dewan PKLU sehingga dapat memberikan pelayanan kepada Oma, Opa, Bapak, Ibu, anggota Pelkat PKLU se-Indonesia. Bapa di surga, pagi hari ini juga kami ingin berdoa untuk negara bangsa kami, Indonesia. Tuhan tahu keberadaan kami, bangsa kami, berkenan melindungi ya Tuhan, berkenan menjagai, memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Gereja kami, Gereja GPIB se-Indonesia ya Tuhan, Engkau mengetahui keberadaannya, jadikanlah gereja-gereja GPIB juga dapat mengabarkan kehadiran-Mu di dunia ini. Ya Bapa, ampunilah salah dan dosa yang telah kami perbuat melanggar kehendak-Mu. Dengar dan sautilah doa kami yang tidak sempurna ini, karena ini semua kami mohonkan dan kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus yang hidup. Amin. Terima kasih, Opa, Oma, yang sudah mengikuti acara saya dan PKLU membaca Alkitab pada hari ini. Tuhan memberkati.